adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Febrianti Nurhanisa Utami. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Febri. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan teman, dan tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting ya adik-adik semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai keliling luas pada bangun datar serta volume pada bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Siswa juga dapat menentukan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Dengan memahami konsep keliling, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Kemudian siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Siswa juga dapat menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Siswa juga dapat mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, adik-adik semua, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bilangan caca, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, pengenalan bangun datar dan bangun ruang, serta ruas garis bangun datar dan juga bangun ruang, kemudian sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca, kemudian ada pengenalan pecahan, serta operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, adik-adik semua, di sini ada yang tahu kakak akan menjelaskan materi mengenai apa? Ya, betul apa yang dikatakan Aisyah. Kakak di sini akan menjelaskan mengenai luas pada bangun datar dan juga volume pada bangun ruang dengan menggunakan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Untuk itu, adik-adik semua simak penjelasan dari kakak ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai menghitung bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, materi ini terdapat dalam kompetensi dasar matematika yaitu 3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apa adik-adik semua di sini ada yang tahu apa itu bangun datar? Ya, betul. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun yang terdiri dari dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling tapi tidak memiliki isi atau volume. Nah, adapun macam-macam bangun datar diantaranya yaitu ada persegi, ada segitiga, ada oval, ada lingkaran, ada bangun sembarang, ada layang-layang, ada belah ketupat, ada trapesium, dan juga jajar genjang. Diingat ya adik-adik semuanya. Nah, adapun pengertian dari luas bangun datar yaitu bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Kakak ulang sekali lagi ya. Luas bangun datar yaitu bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Coba adik-adik perhatikan contoh bangun datar yang ada di samping ini. Ada persegi dan ada persegi panjang. Nah, yang dimaksud luas bangun datar persegi adalah bidang yang di dalam persegi ini. Adik-adik sudah bisa membedakannya ya. Ini adalah sisi-sisinya untuk menghitung keliling. Sedangkan untuk menghitung luas adalah yang ada di bagian dalamnya. Kita lihat contoh satu lagi. Nah, adik-adik perhatikan
Ini untuk menghitung luas persegi panjang, mengukur dan menentukan luas persegi panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, adik-adik di sini bisa dibantu dengan benda-benda berikut ini. Contohnya bisa menggunakan kertas HPS, kertas origami, buku tulis, petak satuan, keramik atau ubin, dan juga benda lainnya. Nah, benda-benda tersebut semua bisa adik-adik gunakan untuk membantu mengukur luas pada bangun datar. Nah, adik-adik, sebelum kita menghitung luas bangun datar, kakak punya satu lagu nih. Adik-adik simak dengan baik ya, supaya kalian semua bisa menghitung luas pada bangun datar. Ingat luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang-panjang kali lebar. Ingat segitiga, alas dikali tinggi, jangan lupa dibagi dua. Semua rumus luas, semua rumus luas, semua rumus luas kita ingat. Ingat luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang-panjang kali lebar. Ingat segitiga, alas dikali tinggi, jangan lupa dibagi dua. Semua rumus luas, semua rumus luas, semua rumus luas kita ingat. Semua rumus luas, semua rumus luas, semua rumus luas kita ingat. Nah, setelah mendengar lagu tersebut, yuk kita mencoba menghitung luas bangun datarnya. Oke, agar adik-adik lebih paham apa yang dimaksud dengan luas, kita akan menghitung bangun datar pada gambar ini dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu petak satuan. Caranya bagaimana? Nah, kita akan menghitung satu-satu kotak yang ada pada gambar bangun datar ini. Kita mulai ya, kita akan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, jumlah luas pada gambar tersebut adalah 15 persegi satuan. Nah, oke. Kalau tadi caranya terlalu lama, karena kita harus menghitung satu-satu, nah di sini kakak punya cara yang lebih mudah, yaitu dengan menghitung panjang dan juga lebarnya saja, seperti ini. Nah, kita akan menghitung bagian panjangnya terlebih dahulu. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, panjangnya berjumlah 5 persegi satuan. Sedangkan lebarnya itu adalah 1, 2, 3. Nah, adik-adik diingat ya dalam lagu tadi, rumus dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Jadi, luas sama dengan 5 dikali 3 persegi satuan. Nah, sama dengan berapa? 5 dikali 3. Ya, betul. 5 dikali 3 sama dengan 15 persegi satuan. Maka hasilnya sama antara cara pertama dan juga cara kedua. Nah, agar adik-adik lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Nah, pertama-tama kita akan menghitung menggunakan cara pertama, yaitu menghitung seluruh kotak satuan yang ada pada bangun datar tersebut. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti jumlah pada gambar tersebut adalah 32 persegi satuan.
Kalian agar tidak terlewat juga bisa memberikan nomor pada setiap kotaknya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitungnya dengan cara yang kedua. Nah, kita akan menghitung sisi yang terluarnya saja, yaitu sisi yang paling panjang dikali sisi yang paling pendek atau dikali lebarnya. Sisi yang paling panjang itu terdiri dari berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya ada 8. Dikali sisi yang paling pendek atau lebarnya, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dikali 4 sama dengan berapa? Ya, betul, sama dengan 32. Nah, hasilnya sama ya antara cara pertama ataupun cara yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang ketiga. Misal, ada soal yang seperti ini. Berapa luas yang berwarna merah atau berapa luas bangun yang berwarna merah? Oke, adik-adik, kita hitung dengan cara yang pertama terlebih dahulu. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan juga 17. Jadi luasnya sama dengan 17 persegi satuan. Sekarang kita akan menghitungnya dengan cara yang kedua. Perhatikan ya. Nah, kita akan menghitung bangun yang berbentuk kotak ini terlebih dahulu. Oke, adik-adik, kita hitung yang bagian panjangnya terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5 persegi satuan. Selanjutnya, kita hitung lebarnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3 persegi satuan. Tinggal dikalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15 persegi satuan. Adik-adik, tapi ingat, ini belum selesai ya. Yang bagian ini belum kita hitung. Tinggal 15 ditambah ini, ada berapa jumlahnya? 1, 2. Ada 2 kotak. Jadi 15 ditambah 2 sama dengan 17 persegi satuan. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir. Jika ada pertanyaan, hitunglah luas daerah yang berwarna hijau. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ingat ya adik-adik, ini bangunnya ada yang setengah seperti ini. Nah, jika ada setengahnya seperti ini, lihat kata kuncinya. Satu kotak ini, itu nilainya sama dengan 1 persegi satuan. Kemudian jika bentuknya segitiga seperti ini, yaitu nilainya setengah persegi satuan. Jika ada 2 seperti ini, kita gabungkan setengah ditambah setengah jadi sama dengan 1 persegi satuan. Nah, adik-adik, kita akan mulai menghitung luas daerah yang berwarna hijau. Ingat ya, tadi jika ada 2 segitiga seperti ini, kita jadikan 1 terlebih dahulu dan menganggapnya 1 persegi satuan. Kita hitung menggunakan cara pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ingat ya adik-adik, kita jadikan 1 terlebih dahulu. Jadi jumlahnya adalah 1 ditambah 10 sama dengan 11. Jadi luas daerah yang berwarna hijau adalah 11 persegi satuan. Oke, adik-adik, kita lanjut cara yang kedua, yaitu kita menghitung panjangnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5. Selanjutnya kita hitung lebarnya. 1, 2. Maka kita kalikan panjang dikali lebar, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 persegi satuan. Ingat ya adik-adik, kita belum selesai menghitungnya. Bangun ini dan ini kita satukan terlebih dahulu, berarti tinggal 10 ditambah 1 sama dengan 11 persegi satuan. Ingat ya adik-adik, panjang dikali lebar ini hanya berlaku pada benda yang permukaannya berbentuk persegi panjang.
Nah, kalau misalnya adik-adik bertanya, Kak, kalau permukaannya berbentuk persegi, pakai apa ya? Yuk kita lihat contohnya. Ini adalah sebuah jam dinding yang berbentuk persegi. Nah, ingat ya adik-adik, kalau persegi berarti sisi-sisinya sama panjang. Tidak ada yang bisa kita tentukan misal ini adalah panjang atau misal ini adalah lebar. Karena keduanya atau semuanya sama panjang, maka untuk persegi adik-adik bisa menggunakan luas permukaan jam berbentuk persegi, kita bisa menggunakan sisi dikali sisi. Sisi yang satu jumlahnya 2 origami, lalu sisi satunya lagi jumlahnya 2 origami, maka 2 dikali 2 sama dengan 4 origami. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai menentukan volume benda dengan satuan tidak baku. Nah, adik-adik di sini apakah sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan volume suatu benda? Nah, volume suatu benda atau sering juga disebut dengan isi atau kapasitas merupakan besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Volume sebuah benda dapat diukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, adik-adik, contoh dari satuan tidak baku yang dapat digunakan antara lain yang pertama ada gelas, kemudian yang kedua ada gayung, kemudian ada ember, serta benda konkret lainnya. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Tentukan volume benda berikut dengan satuan tidak baku atau menggunakan gelas. Nah, adik-adik semua diperintahkan untuk menentukan volume dari gayung, kemudian kotak makan berukuran kecil, dan juga kotak makan berukuran besar. Nah, adapun benda yang sudah kakak siapkan diantaranya yaitu ada air, kemudian ada gelas, kemudian ada gayung, kemudian ada kotak makan berukuran kecil, dan juga ada kotak makan berukuran besar. Nah, adik-adik semua tadi sudah disuruh atau diperintahkan untuk menentukan volume dari gayung, kotak makan berukuran kecil, dan juga kotak makan berukuran besar. Nah, adik-adik semua coba simak video berikut ini. Nah, di sini kakak sudah menyediakan benda-benda yang akan kita tentukan berapa volumenya. Di sini kakak akan mengukur menggunakan satu gelas ini. Kita akan lihat berapa volume dari benda-benda ini berdasarkan gelas ini dengan menggunakan air di dalam ember ini. Kemudian kita mulai menghitung volume dari satu gayung. Jangan lupa setiap gelas harus berisi penuh ya adik-adik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi adik-adik satu volume dari satu gayung ini sama dengan 6 kali gelas ini. Nah, selanjutnya kita mau melihat berapa volume dari kotak makan kecil ini. Jangan lupa gelasnya juga diisi sampai penuh ya adik-adik. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, volume dari kotak makan kecil ini adalah 3 kali volume gelas ini. Selanjutnya, kita lihat volume dari tempat makan yang berukuran besar. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat volume dari tempat makan berukuran besar ini sama dengan 4 kali penuh volume dari gelas ini. Nah, adik-adik berdasarkan video tersebut maka dapat diperoleh bahwa volume satu gayung yang sudah berisi air secara penuh sama dengan
6 kali volume dari gelas. Jadi, volume satu gayung sama dengan 6 kali volume dari gelas yang penuh. Kemudian yang kedua, volume satu kotak makan berukuran kecil sama dengan 3 kali volume dari gelas. Jadi, volume satu kotak makan berukuran kecil sama dengan 3 kali volume dari gelas. Selanjutnya yang ketiga, volume satu kotak makan berukuran besar sama dengan 4 kali volume dari gelas. Jadi, volume satu kotak berukuran besar sama dengan 4 kali volume dari gelas. Nah, maka dapat kakak simpulkan bahwasannya volume dapat ditentukan dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Selain menggunakan benda konkret gelas seperti contoh yang sudah kakak berikan, kalian juga dapat menentukan volume benda dalam satuan tidak baku menggunakan benda konkret lainnya yang mudah ditemukan di sekitar adik-adik semua. Misalnya seperti mangkok dan lain sebagainya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Cindy Aprilianti. Kalian masih semangat gak nih buat belajar matematika hari ini? Tadi kalian sudah belajar tentang luas dan volume ya bersama kakak Febri? Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Sebelumnya, kakak mempunyai satu buah lagu nih tentang macam-macam bangun datar. Mari kita nyanyi bersama. Yuk kawan semua gembira bersama, belajar matematika mengenal bangun datar. Ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi dan ini persegi panjang. Yang ini trapesium dan ini layang-layang. Kalau yang ini bangun belah ketupat, yang ini jajar genjang dan ini bentuk hati. Masih kamu tahu yang ini bentuk bintang. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica belajar matematika. Matematika seru, matematika asyik, belajar bersama mengenal bangun datar. Yuk kawan semua gembira bersama, belajar matematika mengenal bangun datar. Ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi dan ini persegi panjang. Yang ini trapesium dan ini layang-layang. Kalau yang ini bangun belah ketupat, yang ini jajar genjang dan ini bentuk hati. Pasti kamu tahu yang ini bentuk bintang. Apakah adik-adik sudah ingat macam-macam bangun datar? Coba, ini bangun datar apa ya? Ya, betul, Sinta. Persegi. Yang selanjutnya, ini bangun datar apa ya? Ya, betul, Siska. Persegi panjang. Yang selanjutnya, ini bangun datar apa ya, adik-adik? Ya, betul, segitiga. Nah, yang ini bangun datar apa ya, adik-adik? Iya, betul, lingkaran. Yang selanjutnya, ini bangun datar apa ya? Ya, betul, jajar genjang. Yang selanjutnya, ini bangun datar apa ya adik-adik?
Ada yang tahu bangun datar apa ini? Ya, betul, Caca. Trapesium. Yang selanjutnya, ini bangun datar apa ya? Ya, betul. Belah ketupat. Nah, yang ini bangun datar apa ya adik-adik? Ya, betul. Layang-layang. Nah, itu semua termasuk kepada contoh-contoh dari bangun datar. Nah, apakah adik-adik tahu bangun datar itu apa? Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keliling bangun datar? Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Nah, di sini kakak mempunyai contoh kartu pos. Kartu pos pada gambar di samping memiliki 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Contoh yang kedua ada rambu lalu lintas. Panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling rambu tersebut. Sebelum menentukan keliling pada bangun datar, kakak mempunyai satu buah lagu lagi nih. Adik-adik dengarkan ya, supaya adik-adik semua dapat menghitung keliling pada bangun datar dan juga dapat menghafalkan rumus-rumus pada bangun datar. Ingat keliling persegi, 4 dikali sisi. Keliling persegi panjang, 2 kali P tambah L. Ingatlah segitiga, hey! Sisi tambah sisi tambah sisi. Semua rumus keliling yang harus kita ingat. Nah, sekarang coba kita tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya. Di sini kakak mempunyai bangun datar berbentuk persegi. Kita beri nama persegi A, B, C, D. Telah kita ketahui bahwa persegi memiliki 4 sisi. Kita beri nama sisi yang pertama sisi AB. Sisi yang kedua kita beri nama BC. Sisi yang ketiga beri nama CD. Dan sisi yang keempat kita beri nama DA. Kita jumlahkan keempat sisinya, maka keliling yang didapatkan persegi ABC adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi, keliling pada bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Seperti pada Quran Surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu Baitullah. Di dalam ayat tersebut terdapat kata tawaf atau berkeliling. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat haji dan umroh. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya kita menghitung keliling bangun datar dengan satuan tidak baku, misalnya dengan persegi satuan. Caranya dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut.
Sekarang coba adik-adik amati peta lokasi pameran berikut. Pada peta A menunjukkan pameran budaya Jawa. Nah, di sini satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Kira-kira berapa ya kelilingnya? Mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung sisinya terlebih dahulu ya. Sisi atas ada 1, 2, 3. Sisi kanan ada 1, 2, 3. Sisi bawah ada 1, 2, 3. Dan sisi kiri juga terdapat 3. Lalu kita jumlahkan keempat sisinya, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, maka hasilnya 12 satuan panjang. Coba perhatikan pameran B, yaitu budaya Sulawesi. Sisi atas memiliki 1, 2, 3, 4. Sisi berikutnya ada 4 sisi juga. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ada 1, 2, 3, 4. Maka dijumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4, maka hasilnya 12 satuan panjang. Coba perhatikan peta lokasi Sumatera. Kita hitung sisi pertama dari atas terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sisi kedua memiliki 2 sisi. Sisi ketiga 1. Sisi keempat 2. Sisi kelima 4. Sisi keenam 1, 2, 3, 4. Maka dijumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4, maka hasilnya 16 satuan panjang. Keliling juga dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya cm atau cm dan meter atau m. Nah, di sini kakak mempunyai contoh. Adik-adik, kita bantu Riri yuk untuk menghias kaca mobil dengan pita. Nah, jika Riri ingin menghias kaca mobil dengan pita, berapa ya panjang pita yang Riri butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca mobil? Mari kita hitung. Kaca mobil yang dimiliki Riri berbentuk bangun datar persegi panjang. Nah, pita yang dibutuhkan pada kaca mobil pada sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi kiri. Pada sisi atas dan sisi bawah dibutuhkan pita panjangnya masing-masing 20 cm. Dan panjang pita pada sisi kanan dan sisi kiri dibutuhkan pita sepanjang masing-masing 10 cm. Maka panjangnya pita yang dibutuhkan yaitu 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm, maka hasilnya 60 cm. Contoh selanjutnya, bantu Beni yuk untuk menghiasi foto keluarga dengan bingkai kayu. Soalnya, foto keluarga di rumah Beni berbentuk persegi panjang. Panjangnya 100 cm dan lebarnya 80 cm. Jika foto tersebut diberi bingkai, berapa panjang kayu yang dibutuhkan untuk memberi bingkai pada foto tersebut?
Apakah adik-adik masih ingat persegi panjang memiliki sifat sisi yang berhadapan sama panjang? Maka sisi atas sama dengan sisi bawah. Dan sisi samping kanan sama dengan sisi samping kiri. Jadi, panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 100 cm ditambah 80 cm ditambah 100 cm ditambah 80 cm. Hasilnya adalah 360 cm. Maka panjang kayu yang dibutuhkan untuk membingkai poto yaitu 360 cm. Panjang bingkai sama dengan keliling poto. Nah, setelah belajar bersama kakak Febri dan kakak Cindy, selanjutnya belajar bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Feni Sahla Rahayu. Nah, di sini kakak akan membahas materi tentang simetri lipat dan simetri putar. Tapi sebelum ke materi, kakak mempunyai games. Gamesnya namanya konsentrasi. Ketika kakak mengangkat tangan seperti ini, kalian menyebutkan kuncup. Ketika seperti ini, maka siap, 1, 2, 3, konsentrasi dimulai. Ya, benar. Berarti kalian sangat konsentrasi banget ya. Bagus. Nah, setelah belajar bangun datar sebelumnya, sekarang kakak akan mengetes kalian nih. Kakak akan mengangkat bentuk bangun datarnya, lalu kalian menyebutkan namanya. Siap? Nah, ini bangun datar apa ya? Ya, persegi panjang. Ini bangun datar apa ya? Ya, lingkaran. Kalau ini persegi. Kalau ini, ya ini segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya panjangnya sama. Nah, ini apa ya? Trapesium, benar. Kalau ini, ya ini sama segitiga. Tapi yang ini segitiga sama kaki, karena kaki yang kanan dan kaki yang kiri panjangnya sama. Ini apa ya? Ini biasa dimainkan nih sama anak laki-laki. Apa sih namanya? Ya, layang-layang, benar. Ini bangun datar apa ya? Ya, jajar genjang, benar. Kalau yang terakhir, apa ini? Belah ketupat, benar. Nah, mari kita langsung ke materi ya. Simetri lipat itu apa sih? Simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada bangun datar yang bisa membagi bangun datar tersebut, sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian lainnya. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita ambil bangun datarnya, lalu lipat. Oke, ketika menutupi bagian lainnya, itu artinya dihitung 1 lipatan. Oke, yuk langsung saja kita lipat ya ke arah bawah. Apakah menutupi bagian lainnya? Ya, menutupi. Artinya 1 lipatan ke arah sini. Ya, sama menutupi, berarti sama lipatan tadi berapa jumlahnya? 2. Sekarang ke pinggir ya. Ya, tidak menutupi, berarti tidak dihitung. Apakah masih menutupi? Tidak menutupi juga, teman-teman. Berarti jumlah lipatan pada persegi panjang yaitu 2 lipatan. Oke, berarti simetri lipat pada persegi panjang berjumlah 2, benar. Selanjutnya pada bangun datar persegi.
mari kita hitung ya jumlah lipatannya. Kita lipat ke arah bawah. Apakah menutupi bagian lainnya? Ya, menutupi. Berarti 1 ke arah samping. Apakah menutupi? Ya, menutupi. Berapa jumlahnya tadi? 2. Sekarang ke sini. Apakah menutupi? Ternyata menutupi ya, teman-teman. Berarti 3. Sekarang ke bawah. Apakah menutupi? Ya, menutupi ya. Berarti jumlah simetri lipat pada bangun datar persegi berjumlah 4. Benar. Selanjutnya pada bangun datar layang-layang. Oke. Kita lipat ya sama-sama. Nih, apakah menutupi? Ya, menutupi. Berarti jumlah lipatannya 1. Ke bawah apakah menutupi? Ternyata tidak. Ke samping bawah apakah menutupi? Ternyata tidak. Berarti jumlah simetri lipat pada bangun datar layang-layang berjumlah 1. Ya, benar 1. Sekarang simetri lipat pada bangun datar trapesium ya. Ke arah samping. Apakah menutupi? Saling menutupi? Ya, menutupi. Jumlah lipatnya 1. Apakah ke bawah menutupi? Tidak ya. Apakah di sini menutupi? Ternyata tidak. Berarti jumlah lipatan pada bangun datar trapesium berjumlah 1. Benar. Sekarang pada bangun datar belah ketupat. Oke. Kita lihat ya. Apakah saling menutupi? Ya, saling menutupi. Sekarang kesini ya. Apakah saling menutupi? Ya, saling menutupi. 2. Lanjut ke sini. Apakah saling menutupi? Ya, saling menutupi. Berarti 3. Sekarang ke sini. Apakah saling menutupi? Ya, saling menutupi. Berarti jumlah simetri lipat pada bangun belah ketupat berjumlah 4. Benar. Sekarang bangun datar apa lagi ya? Sekarang bangun datar segitiga. Ini segitiga sama kaki. Artinya panjang kaki yang kanan dan panjang kaki yang kiri jumlahnya atau panjangnya sama. Sekarang lipat ke arah samping. Apakah saling menutupi, teman-teman? Ya, saling menutupi. 1, gitu ya. Ke arah atas. Apakah saling menutupi? Tidak ya. Sekarang yang ini, apakah saling menutupi? Ternyata tidak. Berarti jumlah simetri lipat pada segitiga sama kaki berjumlah ya 1. Lanjut ya. Ternyata seru ya melipat-lipat ya. Sekarang pada bangun jajar genjang ya. Ke arah samping. Apakah saling menutupi? Ternyata tidak. Sekarang ke arah bawah. Apakah saling menutupi? Ternyata tidak. Ke sini, ke atas ya. Ke samping atas. Apakah saling menutupi? Ternyata saling menutupi. Berarti jumlahnya 1. Kita hitung ya. Ke arah sini. Apakah saling menutupi? Ternyata saling menutupi, teman-teman. Berarti 2. Berarti jumlah simetri lipat pada bangun datar jajar genjang ya berjumlah 2. Benar. Selanjutnya pada bangun datar segitiga sama sisi. Mau seperti ini,
akan tetap sama karena panjang sisi kanan, panjang sisi kiri, panjang sisi bawah sama ya. Panjangnya sama ya. Sekarang kita lipat ya teman-teman ke arah sini. Apakah saling menutupi? Ternyata saling menutupi teman-teman. Coba ke bawah apakah saling menutupi? Ya, ternyata tidak. Sekarang ke atas. Apakah saling menutupi? Ternyata saling menutupi. Ya. Sekarang yang sisi ini. Apakah saling menutupi? Ya, saling menutupi. Berarti 3. Jumlah simetri lipat pada bangun datar segitiga sama sisi berjumlah 3. Benar. Sekarang yang terakhir pada bangun datar lingkaran. Oke. Coba lipat ke arah sini. 1. Lipat ke arah sini. 2. Lipat ke arah sini. 3. Lipat ke arah sini. 4. Lipat ke arah sini. 5. Ternyata ke arah manapun setelah kita coba saling menutupi ya teman-teman ya. Itu artinya jumlah simetri lipat pada bangun datar lingkaran berjumlah tak hingga berapapun jumlahnya pasti ada. Oke teman-teman. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan belajar simetri lipat? Tinggal melipat-lipat bentuk bangun datarnya ya. Lalu kita akan mengetahui tuh jumlah simetri lipatnya. Apabila saling menutupi, maka dihitung jumlah simetri lipatnya. Apabila tidak menutupi, berarti ya tidak dihitung dong. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar simetri putar. Apa sih simetri putar itu? Nah, simetri putar adalah putaran pada bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Sekarang kita belajar simetri putar, oke? Pada bangun datar ada yang memiliki simetri putar, namun ada juga yang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar. Ayo kita belajar syarat-syaratnya ya. Yang pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kemudian, bangun datar minimal memiliki 2 pola yang sama sebelum diputar 1 putaran penuh. Kemudian, jika hanya membentuk 1 pola yang sama setelah 1 putaran yang penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, kita sudah tahu syarat-syarat bangun datar yang memiliki simetri putar. Sekarang, ayo kita tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. Sekarang, pada bangun datar persegi panjang. Satu kali putar, 2 kali putar. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian pada bangun datar segitiga sama sisi. 1 kali putar, 2 kali putar, 3 kali putar. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya, pada bangun datar belah ketupat.
1 kali putar, 2 kali putar. Belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya, pada bangun datar lingkaran. Jumlah simetri lingkaran tak terhingga. Kemudian, pada bangun datar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Kemudian, pada bangun datar jajar genjang. 1 kali putar, 2 kali putar. Jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian, pada bangun datar segi 5 sama sisi. 1 kali putar, 2 kali putar, 3 kali putar, 4 kali putar, 5 kali putar. Segi 5 sama sisi memiliki 5 simetri putar. Kemudian pada bangun datar segi 6 sama sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 sama sisi memiliki 6 simetri putar. Kemudian pada bangun datar layang-layang. Pada bangun datar layang-layang tidak memiliki simetri putar. Kemudian pada bangun datar trapesium sama kaki. Bangun datar trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Kemudian pada bangun datar persegi. 1, 2, 3, 4. Pada bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Belajar simetri lipat pada bangun datar. Segitiga sama kaki itu ada 1. Segitiga sama sisi itu ada 3. Segitiga siku-siku itu ada 1. Hei, persegi ada 4, layang-layang 1. Persegi panjang 2, belah ketupat 2. Lingkaran tak terhingga, oval ada 2. Dan trapesium sama kaki ada 1. Belajar simetri lipat pada bangun datar. Segitiga sama kaki itu ada 1. Segitiga sama sisi itu ada 3. Segitiga siku-siku itu ada 1. Hei, persegi ada 4, layang-layang 1. Persegi panjang 2, belah ketupat 2. Lingkaran tak terhingga, oval